Sekitar ribuan murid luar sekte Yuhua on the way menuju padang pasir Hanhai, di mana kala itu mereka menunggangi bangau agar membantu lebih cepat sampai menuju ke lokasi. Sementara Yuanji, seperti biasa, ia bertugas mengawal murid-murid ini agar bisa melewati rintangan yang ada di depan kelak. By the way, Yuanji salah satu dari 10 murid senior yang berjuluk Sanhe. Setiap berpapasan, Yuanji melepaskan senyuman kepada juniornya. Hal itu rupanya membuat nona kecil langsung kesemsem. Begitupun dengan Fang Han. Saat berpapasan, Yuanji juga memberikan senyuman kepadanya. Bukannya merasa nyaman dan nyaman atas senyuman tersebut, melainkan Fang Han merasa ada sebuah rahasia di balik senyum Yuanji tadi. Ya, sepertinya Fang Han mulai merasakan hal buruk akan datang. Fang Han, 快些！贺仙子，我们快一些。袁师兄好，袁师兄。 Tak terasa perjalanan yang mereka tempuh sudah sangatlah jauh, coy. Ya, mereka dari kelompok Yuanji, ada Fang Han, nona kecil, Liu Kang, dan aliansi pangeran juga memilih beristirahat. Mereka sudah sampai di tepi perbatasan gurun pasir Hanhai. Menurut mereka, kemungkinan besar 1 hari lagi perjalanan sehingga akan sampai ke lokasi yang mereka inginkan. 已经到瀚海沙漠了。 Di sini, kedua regu mengambil tempatnya masing-masing. Ada Fang Han, nona kecil, dan Liu Kang sedang membakar ikan untuk disantap. 到时候就仰仗袁师兄跟各位兄长了。别跑，别跑！有袁师兄在，你想殉道就能吗？ Sementara Mo dan juniornya, sepertinya malam ini ia memiliki rencana jahat terhadap Fang Han. Mo dan senior Yuanji telah bersekongkol, coy. Hal itu menandakan bahaya besar terhadap Fang Han. Kita tahu, kekuatan Fang Han masih jauh di bawah kekuatan kedua orang ini, coy. Fang Han yang melihat kedua temannya ini sedang kelelahan, dijadikan kesempatan untuk berkultivasi. Ya, latihannya ini untuk mengetahui seberapa jauh lagi langkahnya agar sampai ke ranah ajaib. Kayaknya masih jauh lagi dengan harapan, coy. 我才能释放出神通法力，就是自己的大脑，依旧是朦朦胧胧的黑暗。大脑就是一座通灵的境界，精神内守。 Tepatnya seusai berkultivasi, sesuai dugaannya, Yuanji, Mo dan lainnya datang ke tempat ini. Yuanji meminta agar Fang Han menyerahkan pedang pusaka milik regu ini, coy. Jika tidak, maka terpaksa mereka akan mengambil secara paksa. Panik? Ya enggak lah, Fang Han sudah berasumsi bahwa kedatangan Yuanji pasti ada tujuan lain. Sebagai alasan yang logis, berpura-pura meminta mengembalikan pedang. Di balik itu semua, Yuanji ingin mengetahui rahasia besar yang disimpan di diri Fang Han. Apakah benar dia reinkarnasi Dewa Naga? Sepertinya. Ditambah dengan ucapan pangeran. Di sini pangeran yang sebelumnya sempat dikalahkan oleh Fang Han, mulutnya mulai berani lagi cecerocot, ngegas Fang Han. Alasan pangeran kenapa ia songong malam ini, karena ada di depannya Yuanji juga Mo. 你怎么不说话了？快点从实招来！果然，还是因为灵界之事。左师弟的灵风剑，就是你收走的吧？ Sementara nona kecil sudah bersiap mencabut pedangnya. Siapa tahu ya kan, mereka menyerang Fang Han secara mendadak. Berbeda dengan Liu Kang. Liu Kang ketar-ketir,
Bahkan ia pura-pura tertidur. Semakin lama suasana semakin memanas saja coy. Nah, tepat di puncak amarah, terdengarlah langkah kaki kuda. Sepertinya ada ribuan kuda mengarah ke tempat mereka pijak saat ini. Benar, bandit gurun pasir datang dengan niatan membunuh murid sekti Yuhua. 那是什么声音？ 是沙匪！ Melihat situasi buruk, mereka menyuruh Bangau untuk pergi meninggalkan tempat ini coy. 放心，战斗结束了，只有灵兽塔叫我来接你。 赶紧随鹤群先暂避一下吧。鹤仙子，打打。 祝贺回避！ Di sini, para bandit langsung melepaskan crossbow. Dengan itu juga murid-murid sekti Yuhua mengeluarkan jurus pelindung masing-masing. Terlihat kemampuan atau teknik mereka berbeda-beda. Ada Yuanji dan Mu misalnya. Teknik mereka sedikit lebih menonjol dibandingkan juniornya. Sementara Fang Han dan lainnya susah payah menghindari setiap ratusan anak panah yang mengarah ke hadapan mereka. Nah, kalau pangeran yang tadi sempat songong, di sini ia terkena satu tusukan anak panah, coy. Mampus. Setelah usai serangan melalui udara, para bandit pun menyerang secara dekat melalui darat. Ya, kita akhirnya mengetahui di mana Mo mengeluarkan boneka mistis. Ternyata yang menggerakkan boneka tersebut ialah Mo. Pantas saja sebelumnya Fang Han merasakan ada aura begitu dahsyat di dalam diri wanita tersebut. 太好了，应该是末世界，用小洞天赋把他们带过来。神秘傀儡，他们怎么突然出现在这儿？ 洞天解封。 Fang Han dan nona kecil juga tak tinggal diam. Di sini mereka mengeluarkan teknik pedang terbaik mereka masing-masing, coy. Dengan kemampuan mereka, setidaknya beberapa bandit pasir berhasil dihabisi nyawanya. 这才是真正的实战，没有一丝一毫的侥幸可言。沙场上的搏杀。 遥控推进。 Sedangkan pangeran, ia susah payah menghadapi satu bandit pasir. Di sini, nyawanya hampir saja mati. Untungnya setelah melakukan beberapa proses penyelamatan, pangeran mampu lari dari medan pertempuran ini. Sementara bandit tadi harus mengakhiri hidupnya di tangan Mu. 中二的东西。 Sementara Fang Han yang saat itu sudah berhasil menghabisi musuh-musuhnya, ia melihat ada Yuanji menggunakan pedang ular perak, mampu menusuk-nusuk dan membunuh para bandit. Bahkan pedang tersebut mendekati Fang Han, coy. Dekat bukan berarti jadian ya kan? Seperti itulah yang dialami Fang Han saat ini. Pedang tadi bukan untuk menolong Fang Han, melainkan malah menyerangnya. Alhasil, Fang Han sekuat tenaga menahan serangan brutal dari Yuanji. Nah, di saat Fang Han mulai kehilangan kendali,
Bahkan nyawanya sudah di ujung tanduk. Tiba-tiba serangan cahaya merah datang. Ya, pedang hasrat merah lah yang dikendalikan oleh iblis yang satu ini. Di mana di tangannya sudah ada mayat pangeran yang ia bunuh. Dengan itu juga, ya sebut saja namanya Pangeran Merah Muda, memanggil beberapa pasukan terkuatnya untuk menghadapi Yuan Yi dan junior-juniornya.